Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap manusia yang ada di dunia ini pasti tidak terlepas oleh salah dan dosa. Semua kita yang hidup mengalami atau pernah berbuat dosa. Dosa yang kita kenal, yang kita ketahui adanya putusnya hubungan antara Allah dan manusia. Nah, supaya dipulihkan atas segala dosa-dosa dan kesalahan itu, Tuhan mau supaya kita semua ini mengalami keselamatan. Walaupun kita sudah mengkhianati Tuhan karena salah dan dosa, Dia tetap mau supaya kita selamat. Aneka macam peristiwa kehidupan kita yang selalu menghantar kita kepada pertobatan. Ada mungkin karena sakit penyakit, dia berefleksi diri, oh ini penyakit yang saya dapat mungkin karena salah dan dosa-dosa yang telah saya perbuat. Saya sembuh Tuhan, saya mau bertobat dan saya mau mengikuti Engkau sepenuh hati. Ada mungkin lewat pengalaman usahanya, jatuh bangun dan akhirnya bangkit dan berkembang karena bertobat atas segala kesalahan dan dosa. Aneka macam peristiwa kehidupan yang kita jumpai sehingga menyadarkan kita akan kesalahan dan dosa-dosa kita. Bacaan-bacaan kitab suci yang hari ini kita dengarkan menunjukkan bagaimana kasih karunia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bacaan pertama yang kita dengarkan pada dasarnya, rahmat, kasih, dan cinta Tuhan itu ada dalam diri kita semua. Rahmat keselamatan diperoleh untuk kita semua dan ada dalam diri kita, hidup dalam diri kita. Cuma kadangkala manusia menyadari atau tidak menyadari rahmat itu. Maka bacaan kedua kita dengarkan dari surat Rasul Paulus supaya kita jangan menyia-nyiakan rahmat Tuhan. Mengambil lalu rahmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kasih dan cinta pada dasarnya Tuhan mempunyai kasih dan cinta yang luar biasa dalam kehidupan kita, Maha Pengasih, Maha Penyayang, janganlah kita sia-siakan. Nah, dalam bacaan Injil kita lihatkan bagaimana kita supaya kita tidak menyia-nyiakan rahmat dari cinta dari Tuhan itu. Yang pertama kita dengarkan tadi, kita bersedekah. Bersedekah dengan cara yang Tuhan tunjukkan dalam bacaan kitab suci tadi. Apabila engkau mau bersedekah, janganlah direncanakan. Apa yang ingin kamu lakukan spontan dari dirimu, laksanakanlah. Yang keluar dari dirimu saat ini, nyatakanlah. Ketergerakan hatimu untuk bersedekah, ikutilah. Apabila tangan kananmu memberi, jangan dilihat tangan kirimu. Itulah bentuk sedekah yang beriman di hadapan Tuhan. Yang kedua, berdoa. Berdoa jangan dilihat oleh banyak orang. Berdoa dengan kerendahan hati, ketulusan hati yang kita nyatakan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita, dan apa yang menjadi niat-niat baik kita. Itulah bentuk doa kita. Doa yang jujur di hadapan Tuhan. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, doakanlah itu di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, berpuasa. Berpuasa jangan seperti orang yang berbeban berat, tetapi berpuasalah sebagai ungkapan syukur. Berpuasa dengan rasa senang hati, bergembira. Berpuasa supaya jangan muram mukamu, tetapi berseri-seri supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Ketiga hal inilah tindakan yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk memulihkan hubungan relasi kita dengan Tuhan di masa Prapaskah ini. Tindakan ini pula yang akhirnya membantu kita, menghantar kita supaya kita tidak menyia-nyiakan rahmat Tuhan. Karena pada dasarnya Tuhan mau kita semua memperoleh keselamatan. Masa Prapaskah, masa pertobatan kita, masa di mana kita mau memperoleh keselamatan dari Tuhan. Amin.